warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah capek Ibu? Dereng ya? Kita santai saja karena hari ini materi yang jenengan terima itu sudah luar biasa. Banyak istilah-istilah yang saya pun yang sudah alumni hamil itu juga ada yang merasa asing dan kayak belajar lagi, tapi alhamdulillah siang ini sakit membersamai panjenengan semua. Doa kami jenengan menjalani proses kehamilan dengan sehat, bahagia, dimudahkan untuk proses kelahirannya, diparingi sehat selamat ibu dan anaknya. Amin. Jadi saya minta waktunya sebentar untuk siang hari ini. Kita ngobrol santai, kita ngobrol tentang peranan perempuan. Jaringan perempuan? Yakin perempuan? Yakin. Insya Allah yakin kita tidak berubah menjadi laki-laki. Amin. Oke, begini Ibu. Ada yang suka nonton drakor? Enggak. Siap. Ada yang tahu film Jewel on the Palace? Enggak. Janji. Kok Janji apa ya? Janggem. Nah, di situ bahwa janggem yang dari koki masak, dari koki istana, kemudian menjadi perawat, akhirnya menjadi tabib. Tantangan dia ketika harus mengobati ibundanya raja. Itu apa itu istilahnya? Di situ memberi teka-teki, siapakah aku? Aku adalah gunung, aku adalah sungai, aku adalah dokter, aku adalah juru masak, aku adalah guru, aku adalah polisi, aku adalah hakim, dan sebagainya. Ada yang tahu jawabannya? Siapakah aku? Jawabnya ibu. Seorang ibu itu perannya luar biasa. Alhamdulillah, syukur panjenengan kita semua yang ada di ruangan ini diparingi karunia bisa hamil, dititipi ngomongan, tinggal tanggung jawab kita yang menerima amanah ini dengan mensyukurinya. Caranya seperti apa itu? Dengan disiplin memeriksakan kehamilannya seperti yang disarankan bidan. Syukur-syukur bisa setiap bulan. Kalau pun tidak, ikuti saran bidan. Dengan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Anda yang paling paham kondisi Anda. Didampingi Bu Bidan, didampingi dokter kehamilan, dokter kandungan, dengan tahu kondisinya seperti apa. Tanggung jawab merawat diri sendiri, tanggung jawab merawat kehamilan, bahkan setelah nanti bayi kita lahir pun tanggung jawab kita masih. Tanggung jawabnya gimana Bu? Tanggung jawab membesarkan putra putri, memberikan pengajaran, pendidikan, penghidupan, kasih sayang sesuai dengan haknya yang layak, menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik, karena memang kita sebagai perempuan, sebagai ibu itu porosnya kita itu maha guru di rumah. Bayi pertama lahir yang dicari ibunya. Pasti dokter atau bidan begitu bayi lahir diberikan ke ibunya untuk dipeluk, kemudian disusui. Betul nggak bidannya? Seperti itu. Nah, di saat itu kita sudah mendidik bayi yang baru lahir itu untuk pertama kalinya. Kita arahkan supaya mau bayi pas ketika menyusui, kita elus-elus supaya dia mengatur pernafasannya agar tidak tersedak ketika menyusui. Itu sudah pendidikan, kita sudah mengajarkan. Kita ajarkan untuk bersabar seperti itu. Berlanjut, ketika anak-anak kita mulai besar, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, gitu, supaya jujur, supaya saling menyayangi, bertanggung jawab, mandiri, seperti itu. Gunanya apa? Bekal kehidupan
kehidupan dia di selanjutnya. Kita pun sebagai perempuan juga bisa memfilter apapun yang terjadi di rumah itu tanggung jawab kita. Nggak usah muluk-muluk lah. Jenengan suka drakor sama, saya juga suka. Tapi kan ketika kita melihat drakor, kita melihat film, kita melihat tontonan-tontonan televisi, di era semua serba digital, serba internet, serba sosmed ini, putra-putri kita juga, siapa yang putra-putrinya tidak pegang HP? Bohong kalau bilang pegang, pasti pada pegang. Bahkan dipegangi sengaja diberikan ben ora rewel, ben ora ngerti kita. Seperti itu. Tapi tetap dalam pengawasan, edukasinya dari kita tetap ada. Kita bekali dengan bagaimana caranya anak-anak ini bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dalam garis batas norma dan pengawasan kita. Jadi, boleh dengan gadget, tapi tetap dia makhluk sosial. Dia butuh orang lain, dia harus bersosialisasi, dia harus punya tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan. Itu ya ibu-ibu ya. Jaga kesehatan, jaga kehamilan Anda dengan baik, ikuti semua saran dokter dan bidan yang bisa membuat kita bahagia. Itu bahagia jangan dicari, tapi kita ciptakan sendiri. Ketika Anda bahagia, mental Anda nyaman, insya Allah